Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Dewan Masjid, pengurus masjid, para aktivis masjid, dan kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai bagian dari dakwah, forum ibadah Jumat adalah forum yang sangat strategis untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Oleh karenanya, yang perlu mendapat perhatian adalah tema-tema khutbah, silabus khutbah, materi khutbah harus dipersiapkan oleh para khotib dan pengurus masjid. Pengurus masjid bagus merumuskan silabus khutbah. Dalam tahun ini, tema-tema apa yang harus diangkat dalam pembahasan khutbah. Lalu sesudah dirumuskan, mintakan kepada khotib, sampaikan pada khotib tema-tema itu. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, kalau khotib ditentukan tema-temanya, dia tidak siap, dia tidak mau bahas. Yang mau dibahas adalah tema dari dirinya sendiri. Wah, saya bilang, kalau khotib itu tidak mau membahas tema yang ditentukan oleh pengurus, ya sudah, nggak usah khutbah di sini. Kalau khutbah di sini ada temanya yang ditentukan oleh pengurus. Kalau saya sebagai khotib, saya senang kalau ditentukan temanya. Karena dengan begitu saya dirangsang untuk mengkaji lagi, buka buku lagi. Jadi nggak boleh ada khotib nggak siap, ditentukan temanya. Nah, atau bisa juga adalah kompromi. Nah, kompromi bagaimana? Pengurus masjid minta kepada khotib, Pak Ustadz, bulan depan Pak Ustadz khutbah di masjid saya, Masjid At-Taqwa. Apa tema yang mau Pak Ustadz sampaikan? Oh, kalau begitu saya mau membahas tentang ciri orang takwa. Kalau ciri orang takwa udah dibahas Pak Ustadz Jumat sebelumnya. Ada tema lain nggak Pak Ustadz? Nah begitu. Sehingga tidak terjadi pengulangan materi, tidak jadi benturan materi. Setiap Jumat temanya berbeda-beda. Sehingga jamaah itu mendapatkan ilmu, wawasan, dan pencerahan. Dapat motivasi dari tema itu. Jadi, tentukan temanya, komunikasikan dengan khotib, atau khotib diminta menentukan tema, nanti disusun sesuai dengan situasi dan kondisi. Umumkan kepada jamaah, khotib kita hari ini Ustadz Ahmad Yani, tema yang akan dibahas adalah 3 fungsi masjid, misalnya begitu. Sehingga jamaah merasa ini tema beda dengan Jumat yang lalu. Dengan Jumat yang lalu lagi terus begitu. Sehingga ada tema-tema baru yang didapat oleh jamaah. Jadi tentukan temanya, silabus, nah, sesuatu yang sangat penting. Bahkan uraiannya itu harus aplikatif. Aplikatif itu misalnya, kalau kita sudah beriman, maka buktikan keimanan kita. Ini namanya iman yang aplikatif. Bagaimana pembuktian iman? Orang kalau sudah beriman, bicaranya baik. Karena Rasul mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman pada Allah pada hari akhir, ngomong yang baik. Ngomong yang baik itu ngomong yang temanya baik. Ngomong yang bahasanya baik. Soalnya bahasa itu ada rasanya. Rasa berbahasa. Sehingga istilah ini nggak enak didengar. Nah gitu. Istilah bodoh. Istilah apalagi sebutan nama-nama binatang. Jadi ngomong yang baik, temanya baik, kemudian istilahnya, kosakatanya juga baik, bahkan waktunya tepat. Nah,
Lalu adabnya itu tatap muka. Jangan diajak ngomong tapi mukanya ke HP. Nah, itu namanya tidak tatap muka. Ini banyak terjadi. Itu contoh. Jadi tema-tema khutbah ini harus punya kadar keilmuan, memberi wawasan, memotivasi, mencerahkan, sehingga jamaah kita menjadi jamaah yang lebih baik dari Jumat ke Jumat. Karena apa? Mendapatkan pesan-pesan dakwah melalui khutbah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.